ಅವನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋನು ಪವರ್, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಪಗರು ನಿನಗೆ. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video dari SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini, SLMT TV tentunya selalu hadir dengan alur cerita film-film pilihan. Film kali ini berjudul Yuva Ratna. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Di tengah hujan deras yang mengguyur di Universitas RK, seorang mahasiswi yang bernama Samira ditemukan tewas karena gantung diri akibat ia telah gagal menempuh ujian. Padahal ia adalah salah satu mahasiswi terbaik di Universitas RK. Bahkan guru Dev pemimpin Universitas RK merasa sangat kehilangan dan menuntut keadilan agar dilakukan penyelidikan mengapa Samira bisa gagal menjalankan ujiannya. Hingga ia membuat petisi untuk mendapatkan keadilan tersebut. Sementara pihak lain menekan semua pemimpin universitas swasta untuk tidak menandatangani petisi yang dilakukan oleh guru Dev untuk universitas negeri yang ia pimpin. Hingga beberapa ketegangan pun terjadi. Namun seorang mahasiswa yang bernama Arjun menentang dekannya karena tidak menyetujui penandatanganan petisi yang tengah diajukan oleh guru Dev. Arjun terpaksa dikeluarkan oleh dekannya dari universitas. Arjun mulai mendaftar kuliah lagi di Universitas RK. Namun kekacauan demi kekacauan tetap diciptakan untuk mempengaruhi mahasiswa yang ada dan tidak menyetujui petisi yang diajukan oleh guru Dev. Kekacauan Universitas RK pun menjadi sorotan. Hingga Inspektur Ajat datang sendiri untuk memeriksa kebenaran kabar yang ia dapatkan. Guru Dev menelpon Menteri Pendidikan Raga Freddy dan memberitahukannya kalau petisinya telah masuk ke pengadilan. Arjun, yang merupakan mata-mata Raga Freddy, juga diberi tugas untuk menyelakai Guru Dev saat nanti menuju pengadilan. Karena diam-diam Raghav tidak menyetujui guru Dev membuat petisi. Raga Freddy bekerja sama dengan beberapa orang kepercayaannya untuk menghancurkan Universitas RK dan juga guru Dev. Keesokan harinya, guru Dev bersama pengacaranya dan wakilnya pergi menuju pengadilan untuk mendapatkan keadilan untuk Samira. Namun beberapa pengendara motor suruhan Raga Freddy dipimpin oleh Arjun mengikuti mobil guru Dev yang sudah mulai meninggalkan kampusnya menuju pengadilan. Arjun yang berada paling depan, tapi saat rekannya mulai mau menembak ke arah mobil guru Dev, ia malah menampik tangan rekannya hingga peluru itu pun meleset. Sekarang Arjun malah menyingkirkan teman-temannya dan membiarkan guru Dev selamat sampai ke pengadilan. Di pengadilan, kasus Samira pun diputuskan untuk diselidiki oleh pihak BI, hingga membuat guru Dev merasa senang dan tidak sia-sia meminta penandatanganan petisinya melebihi target. Saat guru Dev telah sampai di kantornya, ia meminta bagian arsip untuk memberikan data tentang mahasiswa yang tadi telah menyelamatkannya. Hingga ia terkejut karena ia mengenali mahasiswa tersebut yang ternyata 12 tahun yang lalu menjadi mahasiswanya lalu melarikan diri. 12 tahun yang lalu, Yuvrats adalah mahasiswa pintar dan berbakat. Bersama 4 sahabatnya, mereka selalu menjadi panutan bagi mahasiswa lain. Hingga pada suatu hari, ia terpaksa dikeluarkan secara tidak hormat karena ia telah memukuli dosen ilmu komputer
di hadapan mahasiswa lain. Guru Dev sama sekali tidak mau mendengar penjelasan yang coba Yuvrats berikan. Setelah jati diri sebenarnya Arjun telah terungkap, Yuvrats coba menemui secara pribadi Guru Dev di ruangannya. Ia mencoba menjelaskan bahwa MD dari Renaissance Group bernama Anthony Yosef menargetkan merusak perguruan tinggi negeri dengan cara menyuap semua mahasiswanya untuk terlibat narkoba. Dan hal itu yang membuat Samira meninggal, karena ia mengetahui semuanya dan menentangnya. Hingga semua orang bergerak dan menghancurkan Samira pada nilai ujiannya yang dimanipulasi sehingga ia tidak dapat lulus ujian dan merasa kecewa, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Karena otak dari ini semua adalah Raga Freddy, Menteri Pendidikan. Murli Malhotra menghadap Guru Dev dan menceritakan rahasia yang selama 12 tahun ini ia sembunyikan. Ia mengatakan saat pemukulan dosen ilmu komputer, Yuvrats hanya menolong salah satu mahasiswanya yang akan diperkosa oleh dosen tersebut, hingga ia tak dapat mengontrol emosinya, lalu kemudian memukulinya. Tapi setelah diusir dan dikeluarkan dari kampus ini, Yuvrats meminta korban dan dirinya tidak mengatakan kebenaran kepada Guru Dev. Ia juga mengatakan kalau Yuvrats yang telah peduli dengan kampus ini, bahkan ia sendiri mendatangi semua universitas swasta untuk bisa membantu Guru Dev menandatangani petisi keadilan yang ia buat. Setelah mendengar semua cerita Murli Malhotra, Guru Dev menangis sedih. Matanya berkaca-kaca dan langsung menemuinya secara pribadi. Ia meminta maaf langsung kepada Yuvrats. Ia juga menemui Raga Freddy yang tengah bersama antek-anteknya, dan tanpa takut Guru Dev menantang mereka lalu mengatakan kalau ia akan selalu melindungi Universitas RK dari tangan keserakahan Raga Freddy, bahkan ia dengan terang-terangan membela Yuvrats yang telah mengkhianati Raga Freddy. Guru Dev yang telah mengetahui bahwa Yuvrats telah berhasil mendapat gelar profesor, mengangkatnya menjadi salah satu pengajar di kampusnya. Dengan senang hati Yuvrats menerima tawaran tersebut. Ia juga memulai program barunya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ia didik. Ia bahkan mengirimkan sebagian mahasiswanya yang membangkang aturan kampus ke kantor polisi, hingga ia bertemu kembali dengan Ajat, salah satu sahabatnya yang dulu berkuliah di universitas yang sama dengan dirinya. Mereka pun bekerja sama merayakan berkumpulnya kembali mereka bersama Guru Dev. Melihat Universitas RK mulai bangkit, Raga Freddy tidak tinggal diam, dan ia memerintahkan Satrugan Salimat untuk menantang pihak Universitas RK untuk memenangkan beberapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan di kejuaraan nasional. Yuvrats bersama para sahabatnya mulai memompa semangat mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa kembali berjaya di bidang olahraga. Namun beberapa dari mereka yang telah dibentuk menjadi tim kriket masih memandang perbedaan di setiap jurusan hingga membuat mereka tidak mau mengikuti perlombaan bila digabung dengan jurusan lain. Hingga Yuvrats membawa tim putri menjadi peserta mengikuti perlombaan kriket. Ia bekerja sama dengan pelatih tim kriket untuk melatih tim putri menjadi tim terbaik. Namun semua yang dikerjakan oleh Yuvrats tidak sepenuhnya juga mendapat dukungan dari sesama pengajar di kampus tersebut. Bahkan mereka memberikan nilai jelek kepada mahasiswa yang mempunyai minat di bidang olahraga. Hingga semua wali murid menuntut kepada pihak kampus termasuk Yuvrats. Mendengar keluhan dari wali muridnya, Yuvrats malah menantang mereka untuk kembali menempuh pembelajaran seperti mereka kuliah dulu. Mereka pun menerima tantangan dari Yuvrats. Para wali murid yang mengikuti pelajaran Yuvrats mulai mengeluhkan saat mereka diberi ujian. Mereka mengatakan mereka tidak berbakat di pelajaran matematika seperti yang diajarkan oleh Yuvrats. Dengan senyumnya, Yuvrats mengatakan kalau anak-anak mereka pun merasakan hal yang sama. Mereka tidak sempurna di beberapa mata pelajaran, tapi mereka baik bahkan bagus di bidang olahraga atau seni, karena mereka memiliki bakat di bidang tersebut. Dengar penjelasan dari tujuan Yuvrats selama ini, membuat hati wali murid pun terbuka
dan mengizinkan mereka mengikuti bakat yang mereka punya tanpa harus menuntut nilai terbaik untuk setiap mata pelajaran. Kembali, tim kriket laki-laki protes karena Euphrates tidak mengubah keputusannya mengangkat tim putri mengikuti perlombaan. Mereka pun berjanji akan bersatu dengan jurusan manapun, asal mereka bisa mengikuti perlombaan. Mendengar hal itu membuat sorak-sorai dari tim putri merasa bahagia. Satu persatu, piala mulai disumbangkan oleh mahasiswa Universitas RK, tapi saat pertandingan, kabadi tim Universitas RK didiskualifikasi karena terbukti mengonsumsi narkoba di pertandingan. Euphrates mencari dalang dari ini semua hingga ia menemukan Samarat sahabatnya sebagai pengkhianat yang bekerja sama dengan pihak Raghav. Euphrates langsung mencecar pertanyaan yang menjebak kepada Samarat saat melihat mobil mewah terparkir di sebuah kafe ketika Euphrates datang memenuhi undangan ulang tahun Samarat. Euphrates pun menampar Samarat hingga mereka tidak menyadari kehadiran Gurudev di hadapan mereka. Gurudev merasa sangat kecewa, kemudian menjatuhkan bunga yang akan diberikan kepada Samarat dan menyimpan kembali kado yang ingin ia berikan. Tim Raghav merasa menjadi pemenang, namun ia merencanakan hal lain. Mereka ingin kembali menghancurkan Universitas RK dengan menggagalkan ujian yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Euphrates pun mulai menyusun rencana dan bekerja sama dengan seluruh pihak kampus dan juga penjaga sekolah untuk menyukseskan ujian yang akan berlangsung. Ujian pun dilaksanakan. Dengan tertib, semua yang bertugas menjaga di tempatnya masing-masing. Sementara Euphrates yang menjaga keamanan terus berkeliling dan memantau pergerakan beberapa orang asing yang datang ke kampusnya. Ia juga bekerja sama dengan penjaga sekolah agar memukul lonceng bila melihat orang-orang yang mencurigakan. Euphrates mulai menangkapi satu persatu anak buah Raghav, bahkan Raghav sendiri yang datang ke kampusnya terpaksa ia kurung bersama dengan anak buah yang ia kirim sendiri. Termasuk Antoni Yosef yang datang dan memukul lonceng berulang kali saat semua peserta ujian mengerjakan ujian mereka. Euphrates berhasil menghajar Antoni Yosef, hingga ujian pun berakhir membuat Gurudev merasa lega karena ia sangat khawatir kali ini kampusnya akan kembali kalah. Tak berapa lama setelah ujian selesai, Ajat membawa anak buahnya untuk membawa Raghav Reddy beserta Antoni Yosef, namun Raghav terus membela diri hingga ia terkejut ketika melihat Samarat telah lebih dulu berada di dalam mobil polisi dan mengkhianatinya. Samarat pun turun dari mobil dan memohon maaf kepada Gurudev karena kesalahannya. Gurudev terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Samarat yang dibawa polisi. Hari itu pengumuman akan diumumkan. Semua merasa tegang dan takut termasuk Gurudev dan juga Euphrates. Tiba-tiba Murli Malhotra berlari dan memeluk Euphrates. Ia mengatakan kalau semua peserta ujian lulus 100%. Sorak-sorai kemenangan memenuhi tiap sudut gedung. Mereka merayakan keberhasilan mereka, termasuk Euphrates beserta para sahabatnya. Kemudian ia pun berlari memeluk penjaga sekolah yang telah sangat membantu dalam proses ujian kemarin. Dalam acara, Gurudev selalu memberikan sambutan kelulusan. Dalam acara kelulusan, Gurudev memberi sambutan dengan rendah hati. Ia memohon maaf bila selama ini telah banyak kekurangan untuk memberikan pendidikan yang baik. Ia juga berpesan kalau pendidikan itu bukan bisnis namun melainkan layanan. Gurudev memeluk Euphrates dan memberikannya penghargaan atas jerih payah yang ia lakukan untuk kebaikan kampus mereka. Euphrates akhirnya mampu menunjukkan bahwa dirinya dapat bermanfaat dan dapat membela alma mater tercintanya. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Euphratna. Euphrates akhirnya mampu menunjukkan bahwa dirinya dapat membantu memulihkan kembali nama baiknya. Euphrates akhirnya mampu membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya dapat membantu kembali menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap kampusnya. Ia pun mampu membuktikan bahwa kampusnya adalah kampus yang berkualitas dan tidak layak untuk ditutup. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi
di video-video selanjutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum.